Loh, kenapa harus lu lagi? Ngasih ikan baka. Sekali-sekali ikan gulai lah. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Hai, selamat berjumpa di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang berbeda dengan narasumber yang sama. Mungkin sudah muncul di beberapa episode yang lalu dengan baju yang sama dan suara yang sama. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah dampak dinasti politik dalam kualitas sistem pemerintahan. Nah, khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Langsung kita sambut tanpa babi bu. Inilah dia Rocky Gerungnya Provinsi Kepulauan Riau, Bung Rendra Setiadi Harja. Bung Rendra, selamat datang. Selamat datang Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan baliknya? Baik, Bung Rendra. Ya. Menyikapi fenomena yang ada di Provinsi Kepulauan Riau belakangan ini yang marak, masyarakat netizen juga sudah mulai marak tentang politik dinasti. Nah, ini mungkin perlu kita dudukan biar tidak mispersepsi di masyarakat. Politik dinasti itu seperti apa yang sebenarnya? Karena kita mengingat ya khususnya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, memang beberapa bakal calon itu memang identik sekali genetik dan DNA-nya. Artinya masih ada talian darah antara bapak sama anak, antara suami sama istri, tentang abang sama adik, om sama ponaan, atau ya seperti itulah gitu ya. Apakah sekerdil itu pemerintahan yang ada di bumi segantang lada ini, sehingga hanya segelintir orang saja yang bisa yang bisa bertarung atau memperebutkan atau memikat kursi-kursi politik atau memikat massa, atau seperti apa menurut pandangan dari Bung Rendra? Ya, jadi kalau kita bicara dinasti ya, kata dinasti itu sendiri kan bicaranya adalah basisnya keluarga secara turun-temurun. Keluarga secara turun-temurun. Jadi kalau dinasti ini biasanya dipakai pada sistem pemerintahan yang sifatnya atau sistem negara yang bentuknya monarki. Kerajaan. Jadi kata dinasti ini dia dulu lebih kepada kecenderungan keturunan-keturunan dan turun-temurun satu darah atau ya perdekatan lah darahnya. Nah, kalau dalam sebenarnya kata dinasti ini adalah sebuah kata yang tercebur ke dalam politik begitu. Sebuah kata yang tercebur. Wah, ini menarik nih. Tak sengaja berarti, Pak ya? Ya, dia kenapa tercebur? Ada yang nolak berarti. Ya, kan gitu. Ada yang nolak dia ke dalam politik. Woi, siapa yang nolak aku nih? Ya, karena bicara politik tidak mengenal kata apapun, tidak ada batasan apapun. Politik itu hanya mengenal kata dalam dictionary politik atau politik dictionary. Dalam kamus politik hanya ditemukan kata kepentingan, ya kan? Nah, jadi kalau kita bicara definisi politik itu adalah bicara batasnya adalah kepentingan. Oke. Jadi kalau kita bicara politik, untuk apa? Ya meraih kekuasaan untuk atau mendapatkan sesuatu berdasarkan kepentingan tertentu. Siapa saja yang meraih kekuasaan itu bisa saja di dalam dinasti itu. Ya, makanya saya bilang kenapa jadi satu isu yang agak seksi dinasti politik. Politik yang tadinya ya politik itu dinamis, apapun bisa masuk ya. Jadi partisipasi politik, sosialisasi politik, dinasti politik, macam-macam. Jadi artinya sah-sah saja. Sah saja. Okay. Nah, tetap sah-sah saja dalam terminologi politik. Politik. Jadi dalam bahasa politik itu, dalam terminologi politik ya sah-sah saja. Bukan konotasinya jelek begitu ya. Tetapi kapan dia menjadi satu tendensi yang jelek, jadi negatif lah katakan. Ada sebagian pihak mungkin berpandangan sesuatu yang negatif sehingga menjadi persoalan kan begitu. Ya mungkin negatifnya begini, kan kita bukan sistem monarki lagi gitu. Jadi bicara soal etik, jadi sebenarnya bicara soal etika politik. Nah, kalau bicara politiknya siapapun bisa, karena hak politik adalah hak segala bangsa. Apalagi negara kita demokrasi, ya kan begitu. Artinya kalau demokrasi itu siapapun yang memenuhi kategorisasi demokrasi, dia bisa ikut dalam partisipasi politik kan begitu. Okay. Nah, sehingga kalau dalam terminologi politik, dinasti politik sah-sah saja. Artinya ketika anak seseorang ingin menjadi calon bakal calon kepala daerah, istri seseorang ingin bakal calon, suaminya juga, sepupu, keponakan suami dan sebagainya, ya itu sah-sah saja secara politik. Nah, artinya kan hak segala bangsa. Iya, artinya kembali lagi ke pertanyaan kedua yang saya katakan tadi, Bung Rendra.
apakah sistem pemerintahan di bumi segantang lada ini sekerdil itu sehingga tidak ada sosok lainnya? Jadi karena politik kita ini sifatnya terbuka, demokrasi ini lebih terbuka, di situ kenanya. Jadi kalau kita pakai monarki kan keterbatasan. Oh iya, monarki udah jelas. Ada darah. Kau anak ini, anak ini jadilah kau kan itu. Terbatas ada. Yeah. Nah, dinasti politik ini kan bicara keterbatasan. Sementara dia berlawanan pada sesuatu yang sangat terbuka. Betul. Demokrasi berusaha sesuatu yang sangat terbuka. Yeah. Sementara dinasti berbicara sesuatu yang ada batas. Nah, sesuatu yang ada batas masuk ke dalam sistem yang terbuka dalam demokrasi, dia menjadi sesuatu yang aneh. Sorotan. Jadi sorotan. Jadi yang tadinya politik itu adalah hak segala bangsa, konotasinya lebih luas, siapapun bisa terlibat asal memenuhi persyaratan demokrasi itu, politik dalam demokrasi. Tapi kemudian ada masuk bau-bau dinasti. Bau dinasti. Tadi tercebur dalam politik ini bau dinasti. Nah, bau dinasti itu artinya masih ada darah keturunan dan sebagainya. Ya, akhirnya orang kan berpandang itu saya katakan tadi secara etik, loh kenapa dia lagi? Kan? Ya kata orang di sana lu lagi ya, gitu kan. Ibarat kan kalau kita bicara tunggangan, kuda yang menjadi kendaraan tunggangannya juga bukan milik keluarganya. Ya, nah jadi karena keterbukaan demokrasi itu luas, kemudian masuk sesuatu yang terbatas menjadi sorotan. Ya. Nah, harusnya yang lain punya kesempatan. Kenapa yang lu lagi? Nah, ya sudahlah ayahmu, ya sudahlah ibumu, ya sudahlah istrimu, ya sudahlah suaminya, ya sudah cukup gitu kan. Orang sudah tahu. Nah, dalam track record politik orang sudah tahu. Tapi kan dalam bicara politik itu tadi, kenapa lahir dinasti politik? Kenapa dinasti tersebut ingin juga ikut? Kenapa harus mereka? Itu. Jadi ada dua sudut pandang. Sudut pandang internal yang pemilik dinasti ini tetap memandang hal yang sama, bicara kepentingan. Artinya ada sustainable interest, ada kecenderungan. Nah, harus ada kepentingan yang berkelanjutan. Itu satu. Dan itu terbaca untuk di Kepulauan Riau itu terbaca. Nah, itu satu. Yang kedua, pengaruh. Karena bicara politik kan bicara kekuasaan. Nah, ketika kekuasaan kita kan terbatas 2 kali per periode. Kalau misalnya calon kepala daerah boleh hanya mencalonkan 2 kali. Presiden boleh 2 kali kan begitu. Ini ada wacana 3 kali katanya. Ya itu biarlah orang yang bisa berpikir. Nah, dalam kekuasaan kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kan dibatasi hanya 2 kali berturut-turut atau dengan jabatan yang sama. Nah, artinya ada kepentingan yang nanti akan dibatasi. Nah, kepentingan siapa? Ya kepentingan pemilik tahta sebelumnya toh. Dan ini bagaimana caranya harus diteruskan kembali. Jadi kontinuitas pengaruh harus berlanjut dong. Nah, kalau tidak lewat saya tidak bisa lagi menyatakan pengaruh, ya pasti lewat anak saya yang paling terdekat. Memang kalau tidak berlanjut pengaruh itu kenapa, Pak? Ya, bicara pengaruh ini kan macam-macam motifnya. Ada motifnya hanya sekedar just power, kekuasaan, pengaruh artinya strata sosial. Ada juga motifnya mungkin sampai ke ekonomi. Ya, kita nggak tahu, who knows ya. Tapi ya paling tidak dengan pengaruh dia bisa mendapatkan segala hal. Kepentingan, kepentingan juga didefinisikan macam-macam. Nah, ada kepentingan normatif, ada kepentingan yang tidak normatif. Kepentingan normatif ya kepentingan bangsa. Ya mungkin kepentingan positif yang saya belum selesai dalam masa tugas saya, yang dulu mungkin saya pernah berkuasa, ya saya ingin teruskan. Nah, artinya dengan pengaruh yang saya berikan kepada keluarga terdekat saya masih bisa pantau, kan begitu. Artinya kepentingan kekuasaan. Nah, jadi itu bicara etik. Nah, bicara etik itu sudut pandang yang lain lagi. Nah, kalau tadi sudut pandang pemilik dinasti, dia memandang sah-sah saja. Karena saya ingin meneruskan pengaruh saya. Ini selaku pemilik dinasti. Pemilik dinasti. Tapi di sudut pandang di luar dinasti akan berpandangan, loh, kenapa harus lu lagi? Masih ikan baka. Sekali-sekali ikan gulai lah. Kenapa lu lagi? Ya, kalau lagi ya senang dong. Nah, mending kalau fight to fight ya. Kalau fight to fight misalnya, ya anak si ini lawan orang lain. Nah, fight to fight, ya silahkan, karena nanti biar masyarakat memilih. Tapi kan ada sekarang isu bahwa ya sudah anak si ini, ya dialah calon paling kuat. Sudah ada tendensi orang mengarah, oh dia menang. Bahkan ada lawan kotak kosong tuh katanya. Sugestinya kuat. Sugestinya bahkan, dia dicalonin sama siapa juga menang. Bahkan dia hanya lawan kotak kosong kan gitu. Nah, artinya kalau begitu kan ada sesuatu yang ada yang dibatasi. Dibatasi itu kenapa? Karena bicara kursi pada partai kan begitu. Apalagi suara masyarakat saat ini ya mohon maaf, mohon ampun, mungkin ya bisa
beberapa kali kejadian soalnya, beberapa kali kejadian dan ya begitulah saya sungkan mau cakap kalau suara masyarakat bisa dibeli, takutnya tersinggung kan. Jadi makanya saya tidak bicarakan itu. Tapi ngomong-ngomong, Pak Rendra, Bung Rendra, Anda ini siapa? Kenapa bicara politik begitu lancar dan lugas? Tentu masyarakat bertanya juga. Saya ini cuma orang-orang yang ngajar-ngajarin aja, Pak. Bosen. Dosen ya. Bung Rendra ini dosen ilmu pemerintahan, S1-nya pemerintahan, S2-nya pemerintahan, kepala prodi di jurusan ilmu pemerintahan. Tapi belum sempat memerintah, Pak. Belum sempat, paling tidak kan sudah memerintah rumah tangga yang benar, ya kan? Ya, tapi saya ngerti pemerintahan. Nah, itu dia. Jadi narasumber kita ini kita undang dari salah satu kampus swasta yang ada di Kota Tanjung Pinang, inisialnya Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Itu nama, Pak. Oh iya, Stisipol harus bayar ini ya. Baik, kita kembali lagi dengan kualitas. Nah, lah secara dinasti. Kita bicara politik dinasti dari kacamata hukum itu sah-sah saja, secara aturan sah-sah saja, mungkin kenanya di etik. Nah sekarang kita bicara masalah kualitas. Apakah politik dinasti bisa menjamin kualitas paling tidak katakanlah selevel dengan kualitas sebelumnya? Ini menarik. Astagfirullahaladzim. Cari lagi udah tuh nih. Sorry, beneran. Jadi ini pertanyaan menarik sebenarnya. Jawabannya bisa 2. 5 apa tak apa-apa, Pak Rendra? Ya bisa berkualitas dan bisa tidak. Jadi dinasti politik ini uniknya begini. Dinasti politik itu boleh-boleh saja jika dijalani prosesnya melalui satu proses kaderisasi. Nah, politik itu dinasti boleh-boleh saja kalau jika dilakukan dengan proses kaderisasi yang sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan gradasinya. Bukan tiba-tiba muncul. Kalau kita bicara kaderisasi otomatis sebelum dia bertarung di tengah-tengah masyarakat, otomatis secara internal kaderisasi juga harus bertarung kan? Jadi di Indonesia khususnya di negara kita demokrasi Indonesia ini instrumen pintu gerbang pertama dalam kaderisasi politik adalah partai politik. Oh iya, jelas. Nah, jadi sebenarnya partai politik harus mempertajam fungsi. Jadi misalnya seorang calon kepala daerah, mungkin dulu bapaknya, ayahnya atau ibunya atau siapa keluarganya pernah berkuasa dari partai A misalnya. Nah, kalaupun katakanlah keturunannya mau dijadikan ke depan, mau dijadikan calon juga atau mau dijadikan sudah pasang ancang-ancang, ya silahkan dididik di kader. Kalau di negara monarki, misalnya seperti di Malaysia, kan anaknya anak pertama jadi sultan. Tapi bukan serta-merta dia tidak diberi bekalan kepemimpinan. Dia harus diberi bekalan kepemimpinan dulu sampai usianya matang, baru dilantik jadi raja muda, kan begitu. Iya, betul. Nah, menilik dari kondisi dinasti politik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau atau secara global lah, secara nasional, apakah penerus estafet dinasti ini terdidik dalam tanda kutip bekal-bekal yang akan dia bawa? Ya, kalau kita lihat dari beberapa fenomena di beberapa daerah di Indonesia, ada yang langsung instan, tembak di atas kuda. Tembak di atas kuda. Artinya ada kesalahan bukan pada hanya si pemilik dinasti, tapi juga ada kesalahan di partai politik. Maaf ini kawan-kawan di partai politik yang sebenarnya kawan-kawan yang punya fungsi pendidikan politik. Contohnya partai apa, Pak? Saya tidak bisa. Tak bisa dijebak ternyata. Karena semua partai juga terjadi kebenaran dan kesalahan itu. Jadi tidak bisa kita salahkan juga secara 100% salah, karena partai juga bicara kepentingan. Bicara kepentingan juga. Nah, bicara kepentingan itu sama seperti kita makan. Kita makan itu kan kepentingannya enak dan kenyang. Kita tak bisa memilih. Mungkin ada makanan sehat tapi enak, tapi kan lama prosesnya. Bicara masalah apa tadi? Kepentingan sama halnya bicara masalah makanan. Nah, seperti apa makanan yang mau disasar atau menjadi incaran para penerus estafet politik dinasti yang ada di Provinsi Kepulauan Riau? Kita simak setelah tayangan yang satu ini, tetap di Batas Waras, karena Batas Waras cara cerdas untuk waras. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak